Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ke-7 dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, alhamdulillah kita termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung, karena Allah kasih kesempatan sama kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan selalu kita kenal dengan pelaksanaan ibadah puasa, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa Ramadan panggilannya tiada lain, hanya panggilan spesial Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hamba Allah yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena Allah yakin hanya orang-orang yang beriman yang akan sampai kepada tujuan dari bulan Ramadan. Apa itu? La'allakum tattaqun. Baik sahabat tarbiyah yang dimanapun berada, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hakikat puasa. Apa sebenarnya hakikat daripada puasa, sehingga dengan puasa Allah inginkan manusia meningkat kualitas imannya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini dapat kita lihat dan kita perhatikan dalam cerita seperti yang dibicarakan ini. Yang pertama, apapun yang mau kita lakukan, siapapun orangnya, pasti dia akan mencari sesuatu yang halal. Ya, seorang suami bekerja dimanapun dia berada, apakah dia sebagai seorang pendidik, guru, dosen, atau seorang kuli bangunan, ataupun tukang beca, bahkan sampai orang-orang yang berpendidikan tinggi yang bekerja sebagai direktur dan yang lain segalanya, itu berusaha untuk apa? Memperoleh dan memberi makanan yang halal untuk keluarganya. Jadi yang pertama adalah mencari sesuatu yang halal. Yang kedua, sesuatu yang halal tersebut maka diproses, ya, apa yang kita dapat dari pekerjaan kita, kita usahakan hasil tersebut hasil yang halal. Hasil tersebut kita berikan kepada orang rumah kita, kepada istri kita, dan istri pun membawa apa yang diterima dari suami tadi untuk dibelanjakan sesuatu yang halal. Dibelinya daging, dibelinya ayam, dibelinya ikan, dibelinya tahu, tempe, sayur, mayur, dan segala-galanya. Berusaha sang istri dari hasil yang dari suami yang halal tadi, diberinya barang-barang dan bahan-bahan yang halal. Untuk apa? Untuk berikutnya diprosesnya dengan cara yang halal pula. Sehingga banyak kaum ibu sebelum dia memasak masakan dari bahan yang telah dibelinya di pasar, banyak mereka terkadang wudhu dulu, kemudian diproseslah tadi makanan yang bahan baku makanan tadi dengan proses yang halal. Daging jadilah mungkin rendang, kari, kemudian ayam jadilah ayam geprek, ayam goreng, dan segala-galanya. Tahu pun begitu juga, ada tahu gulai dan segala-galanya. Yang penting apa yang diproses tadi sudah menjadi bahan jadi. Untuk apa? Untuk dikonsumsi oleh anak, suami, dan yang ada di keluarganya.
dari 3 proses kehalalan yang masuk ke dalam tubuh anak Adam sudah tercapai semuanya. Pertama, dari proses penerimaan, bahwa harta tadi dicari oleh suami dengan cara yang halal. Yang kedua, dibeli barang-barang yang halal. Ketiga, diproses dengan proses yang halal. 3 syarat sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam sudah terpenuhi semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih." Kullu lahmin, kata Rasulullah, setiap daging, setiap jasad, nabata min haram, yang masuk dan menjadi tumbuh dalam diri anak Adam, min sukhtin, dari keburukan, dari hal yang haram, fannaru aula bih, maka neraka jahanam tempat dia kembali. Tadi lewat proses cerita tadi semuanya sudah halal. 3 syarat kehalalan tadi dicari dengan cara yang halal sudah dilakukan hamba Allah. Kemudian dibeli dengan barang-barang yang halal sudah dilakukan. Kemudian diproses, 3 syarat kehalalan sudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang berpuasa. Tanya kepada hamba Allah yang berpuasa, wahai hamba-hamba Allah, ini adalah hasil pencarianmu. Kau cari dengan cara yang halal, kau proses dengan cara yang halal, benda yang kau beli pun dengan yang halal. Sekarang coba kau makan, apa hasil pencarianmu? Hamba Allah yang berpuasa tak berani menyentuh dan tak berani memakannya, padahal untuk memakannya ada kesempatan di situ. Kalau dari pemahaman orang puasa lemas, bisa kita menipu. Kita ambil sedikit makanan yang sudah jadi tadi, kita kunci kamar kita, tak ada yang tahu kita sudah makan. Keluar kita, anggap saja kita lemas. Bibir kita kering-keringkan. Kalau kita mau curang. Tapi hamba Allah yang berpuasa tidak mampu dia memakan makanan yang halal, dicari dari yang halal, diproses secara halal. Tak berani hamba Allah. Kenapa? Disinilah muncul hakikat hamba Allah tadi berpuasa. Apa itu? Inilah dia hakikat daripada puasa tersebut. Munculnya kesadaran untuk mentaati Allah. Ketika Allah bilang di bulan puasa, imsak, tahan, apapun dilakukan hamba-hamba Allah yang beriman, sampai yang halal pun yang seharusnya boleh dimakan oleh hamba Allah, tapi tak berani dia. Kenapa? Karena perintah Allah, imsak, tahan. Inilah dia hakikat puasa yang mau kita bawa nantinya di luar bulan puasa. Apa itu? Munculkan dalam hidup dan kehidupan ini untuk senantiasa memunculkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meskipun yang halal, apalagi yang haram, jangan kita sentuh. Inilah dia hakikat puasa. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita ini kita mampu melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itulah tujuan hidup kita, sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah, mari jadikan hidup kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah.
Karena itulah hakikat puasa. Apa itu? Munculnya kesadaran kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sering kita lihat anak-anak kecil. Ketika dia di luar puasa, dia selalu mengambil buah-buah milik tetangganya. Tapi ketika puasa, buah tadi diambilnya, diingatkan oleh kawannya, puasa. Sehingga buah yang diambilnya pun tak berani dia ambil lagi. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Artinya apa? Dia sadar pada saat itu Allah melarang dia untuk melakukan kecurangan dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana ayat Allah dalam surah Az-Zariyat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Mari bawa hakikat puasa ini dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa Allah perintahkan kita dalam hidup ini bahwa kita untuk ibadah dan ta'abbud kepada Allah. Dalam proses ketaatan kita kepada Allah, bawa di dalam tugas kita, bawa di dalam kehidupan kita berumah tangga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan jauh daripada itu, di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Inilah buah daripada hakikat puasa yang mau kita munculkan dalam hidup dan kehidupan ini, bahwa setiap saat, setiap waktu, bahkan dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus sadar dalam ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita tercegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sahabat tarbiyah yang dimuliakan Allah. Sedikit cerita tentang hakikat puasa untuk dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mari kita amalkan hakikat puasa nanti, untuk nanti keluar di bulan Ramadan nanti, kayaumin waladathu ummu, bagikan kita keluar dari perut ibu kita, kita tak ada lagi dosa. Karena apa? Mari kita tanamkan kesadaran untuk taat kepada Allah di mana dan kapanpun kita berada. Segala kekurangan saya mohon maaf pada Allah, juanya saya mohon ampun. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.